Katanya aku yang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku tidak pernah menyangka rumahku akan terasa asing seperti ini. Dulu setiap kali aku pulang kerja, Gunawan selalu menyambutku dengan senyum hangat dan secangkir teh kesukaanku. Tapi belakangan ini senyum itu jarang muncul. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya. Bahkan kadang lupa menatap wajahku saat kami berbicara. Semuanya mulai berubah sejak Poppy, adikku, tinggal di rumah kami 2 bulan lalu. Aku yang memintanya tinggal dengan niat murni. Aku kasihan pada ibu yang sudah tua, harus mengurus Poppy dan juga ayah yang sering sakit. Aku pikir membiarkan Poppy tinggal di sini sementara waktu akan meringankan beban mereka. Tapi sekarang, aku justru mulai menyesali keputusan itu. Entah sejak kapan, tapi aku mulai merasakan jarak di antara kami bertiga. Gunawan jadi lebih perhatian pada Poppy daripada padaku. Ia sering memanggilnya dengan nada lembut yang sama seperti dulu ia panggil ke aku. Kadang mereka tertawa berdua di dapur, sementara aku di kamar menunggu makan malam tersaji. Awalnya, aku menepis pikiran buruk itu. Aku yakin mereka hanya akrab karena sering di rumah bersama. Tapi semakin hari, semakin banyak hal yang membuat hatiku gelisah. Malam itu, sekitar pukul 11, aku baru keluar dari kamar mandi. Rumah sudah sepi, tapi aku mendengar suara tawa pelan dari ruang tengah. Suara itu suara yang terlalu akrab. Aku berjalan pelan mendekat, berusaha tidak menimbulkan suara. Mas, nanti Kak Luna dengar, suara Poppy berbisik. Dan aku mendengar suara Gunawan menjawab, pelan tapi jelas. Tenang aja, dia pasti udah tidur. Aku membeku di tempat, tubuhku gemetar, tanganku menggenggam erat kusen pintu sampai terasa nyeri. Aku ingin masuk, ingin memergoki mereka saat itu juga. Tapi aku tidak sanggup. Aku takut kebenaran yang akan kulihat malah hanya akan menghancurkan segalanya. Hal itu membuatku semalaman tak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar, memikirkan ulang semua hal kecil yang selama ini kuabaikan. Tatapan mereka yang saling bertemu, cara Poppy memanggilnya Mas dengan nada manja. Semua itu seketika menjadi pertimbanganku. Keesokan harinya, aku tetap bersikap biasa. Aku masih tersenyum saat menyiapkan sarapan, seolah tidak ada apa-apa. Tapi di dalam diriku, badai sudah mulai terbentuk. Dan pagi itu juga aku memutuskan tidak berangkat kerja. Entah bagaimana menjelaskannya, tapi hatiku sudah terlalu penuh. Setiap hari menatap Gunawan dan Poppy seolah tidak ada apa-apa. Sementara di dalam diriku, aku terus menjerit. Itu menyakitkan. Jadi aku pura-pura berangkat seperti biasa. Aku pamit pada Gunawan membawa tas kerja, memakai sepatu, lalu menutup pintu depan. Tapi beberapa menit kemudian, aku kembali masuk lewat pintu belakang. Rumah sepi. Gunawan pasti mengira aku sudah benar-benar pergi. Aku melangkah perlahan ke kamar mandi tamu di ujung lorong, tempat yang jarang sekali dipakai. Dari sana, aku bisa mendengar dengan jelas suara dari ruang tengah. Jantungku berdetak cepat. Aku tahu apa yang kulakukan mungkin gila, tapi aku tidak tahan lagi hidup dalam prasangka. Aku harus tahu. Awalnya hanya terdengar suara langkah kaki, lalu suara Poppy, lembut dan genit. Mas, lukisannya bagus banget. Aku boleh duduk di sini aja, biar lihat Mas kerja. Gunawan tertawa kecil. Boleh dong, tapi jangan dekat-dekat. Nanti catnya nyiprat ke bajumu. Tapi aku pengen lihat dari dekat, Mas. Suara Poppy menggoda. Ada jeda sebentar. Lalu terdengar suara kursi bergeser dan tawa pelan dari keduanya. Aku menahan napas. Jantungku seolah berhenti berdetak. Dengan gemetar, aku mendorong sedikit pintu kamar mandi, menyisakan celah kecil untuk mengintip. Dan di sanalah aku melihatnya. Gunawan sedang memeluk Poppy dari belakang. Tubuh mereka begitu dekat, seperti sepasang kekasih yang tak peduli dunia. Poppy tertawa kecil, menyandarkan kepala di bahu suamiku. Iya, di bahu suamiku. Aku ingin berteriak, ingin keluar dan menampar keduanya. Tapi aku hanya bisa berdiri terpaku. Mulutku kaku, air mataku jatuh tanpa suara.
Gunawan kembali menatap kanvas di depannya, melanjutkan lukisan yang sedang ia buat. Lukisan wajah seorang perempuan. Dan aku tahu betul siapa perempuan itu. Ya, Poppy. Aku menggigit bibir sampai terasa asin darah. Sejak dulu, Gunawan memang bekerja dari rumah. Ia pelukis, tapi penghasilannya tidak menentu. Kadang ada pesanan, kadang lukisannya baru laku setelah berminggu-minggu. Semua kebutuhan rumah tangga sebagian besar kupenuhi dari gajiku sendiri. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Aku mencintainya. Aku selalu bilang pada diriku sendiri, yang penting kami saling menghargai. Tapi pagi itu aku sadar, rasa hormat yang kubangun selama bertahun-tahun telah diinjak di bawah kaki mereka. Aku yang menanggung biaya rumah, aku yang membayar listrik, air, dan belanja bulanan. Sementara mereka bersenang-senang di atas pengorbananku. Aku masih di posisi yang sama, memperhatikan mereka dari celah kecil. Aku melihat Gunawan memegang tangan Poppy, menatapnya lama sambil berkata pelan. Kalau saja semua ini gak perlu disembunyikan ya Pop, aku sebenarnya capek pura-pura, ucap Gunawan. Poppy hanya tersenyum dan menjawab lirih. Sabar mas, nanti juga Kak Luna ngerti sendiri, jawabnya. Ngerti sendiri. Aku menahan tawa getir di balik air mata. Hari itu, untuk pertama kali, aku merasa benar-benar muak. Bukan hanya pada Gunawan dan Poppy, tapi juga pada diriku sendiri yang terlalu baik dan terlalu percaya. Kesabaranku pun habis. Tanganku gemetar saat memutar knop pintu kamar mandi itu. Suara tawa mereka masih terdengar dari ruang tengah. Tawa yang dulu menghangatkan rumah ini, tapi kini terdengar seperti ejekan. Langkahku pelan tapi pasti. Setiap tapak kakiku di lantai keramik seperti menampar kesadaranku sendiri. Aku, Luna, istri Sah Gunawan, kakak kandung Poppy, sedang berjalan ke arah dua orang yang selama ini menertawakan ketulusanku di belakangku. Begitu aku muncul di ambang pintu, dunia seolah berhenti berputar. Gunawan langsung melepaskan pelukannya dari tubuh Poppy. Wajah mereka berdua pucat seketika. Poppy menunduk cepat, sementara Gunawan berdiri dengan ekspresi panik. Aku menatap mereka tanpa berkedip. Air mataku sudah kering. Suara yang keluar dari mulutku terdengar pelan tapi tajam. Sejak kapan kalian kayak gini? Hening. Tak ada yang berani menjawab. Hanya bunyi detak jam dinding dan suara napasku sendiri yang terdengar. Aku tanya, ulangku sekali lagi. Kali ini suaraku bergetar karena marah. Sejak kapan Gunawan? Sejak kapan kamu tega ngelakuin ini di rumah kita? Di depan mataku. Gunawan mencoba mendekat. Wajahnya panik. Sayang, dengerin dulu penjelasanku. Itu gak seperti yang kamu pikir. Gak seperti yang aku pikir. Aku tertawa getir. Aku lihat sendiri, kamu meluk dia. Kamu pikir aku buta? Poppy masih menunduk, bibirnya gemetar. Kak, maaf kak, jangan panggil aku kak, bentakku. Kamu bukan adikku lagi setelah ini. Gunawan menghela napas keras, lalu mendadak nada suaranya berubah. Sudahlah Luna, kamu yang mulai semua ini. Kamu yang bawa dia ke rumah ini. Kamu sendiri yang ngajak Poppy tinggal bareng. Sekarang kamu marah kenapa? Aku tertegun. Kata-kata itu menamparku lebih keras dari apapun. Katanya aku yang mulai. Aku menarik napas panjang, menatapnya dengan mata basah tapi tajam. Iya, aku yang ngajak dia tinggal. Karena aku pikir kamu manusia bukan binatang. Karena aku pikir adikku bisa kujaga. Bukan malah kujebak di rumah orang yang mengkhianati. Jawabku tegas. Gunawan menunduk, menggigit bibir. Tapi aku tidak berhenti. Aku kerja setiap hari buat bayar semua kebutuhan rumah ini. Listrik, makan, bahkan cat lukisanmu. Dan ini balasannya. Kamu tidur di bawah atap yang aku biayai. Lalu melukis perempuan yang manggil aku kakak. Poppy mulai menangis. Kak, aku hilaf. Aku gak sengaja. Aku cuma... Cukup. Aku berteriak hingga suaraku parau. Jangan sebut hilaf. Buat menyembunyikan dosa kalian. Kalian sadar. Kalian beli itu. Jangan menyalahkan hilaf. Jangan pernah samakan kesalahan kalian dengan kelemahan. Tegasku.
Ruangan itu hening. Gunawan hanya berdiri kaku. Poppy terisak di sofa. Aku melangkah menuju pintu, mengambil tas kerjaku yang tadi kutinggalkan. Sebelum keluar, aku menatap mereka berdua sekali lagi dan berkata lirih. Kalian mau nyalahin aku? Baik, aku yang mulai. Tapi ingat, aku menatap Gunawan dalam-dalam. Kalau aku yang mulai, aku juga yang akan mengakhiri. Pintu kututup keras di belakangku. Aku tidak tahu kemana harus pergi saat itu. Langit mendung, udara lembab, dan langkahku terasa berat seperti menyeret seluruh beban dunia. Aku hanya berjalan tanpa arah, meninggalkan rumah yang selama ini kupikir akan jadi tempat paling aman di dunia. Ternyata, rumah itu sudah lama bukan rumahku lagi. Ia hanya bangunan dengan dua pengkhianat di dalamnya. Aku duduk di taman kecil dekat kantor, tempat yang dulu sering kudatangi saat ingin menenangkan diri. Di sana, aku menatap telapak tanganku yang masih gemetar. Aku tidak tahu ini marah, sedih, atau kecewa. Apa mungkin semuanya? Kata-kata Gunawan terus terngiang di kepalaku. Kamu yang mulai semua ini. Aku menatap kosong. Bagaimana bisa seseorang yang kuhormati, yang kucintai, menuduhku sebagai penyebab kehancuran rumah tangga kami? Padahal yang kulakukan hanya satu, menolong. Selama ini, aku yang bekerja keras, membayar tagihan, memenuhi kebutuhan rumah, bahkan membelikan kanvas dan cat untuk Gunawan agar bisa tetap berkarya. Aku tidak pernah mengeluh, karena aku percaya cinta tidak diukur dari uang, tapi dari ketulusan. Namun ternyata, ketulusanku justru disalahgunakan. Hari itu juga, aku memutuskan. Aku tidak akan lagi menjadi korban yang diam. Aku tidak akan berteriak, tidak akan membalas dengan air mata. Aku akan membalas dengan diam yang mematikan. Sore itu, aku menyewa kamar di penginapan kecil dekat kantor. Aku tak ingin pulang, tapi juga belum siap menjelaskan apapun pada ibu. Aku hanya butuh waktu untuk berpikir. Di kamar itu, aku menatap cermin. Wajahku pucat, mata sembab, tapi sorot mataku berbeda. Tidak lagi rapuh seperti pagi tadi. Baik, Gunawan. Kalau kamu bilang aku yang mulai, maka akan aku buktikan. Aku juga yang akan mengakhiri semuanya. Gumamku. Aku mulai menyusun rencana. Tidak dengan teriakan atau kekerasan, tapi dengan ketenangan yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Langkah pertamaku sederhana. Aku menarik semua akses rekening rumah tangga. Selama ini, semua tagihan, belanja, bahkan keperluan Gunawan kubayarkan lewat rekeningku. Kini, aku menonaktifkan semua transfer otomatis. Beberapa hari kemudian, Gunawan mulai panik. Aku tahu karena ia mengirim pesan. Lun, tagihan listrik belum dibayar ya? Internet juga mati. Kamu lupa? Tulisnya padaku. Aku gak lupa. Aku cuma berhenti bayar. Katanya aku yang mulai kan? Balasku cepat. Dan tak lama pesan itu langsung centang dua berwarna biru. Namun pesan itu kubiarkan dibaca tanpa balasan lagi. Malamnya Poppy menghubungiku. Nomornya muncul di layar. Tapi aku hanya menatap, tidak mengangkat. Setelah beberapa kali, aku memutuskan menjawab. Suaranya di seberang sana terdengar pelan, gemetar. Kak, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi tolong jangan tinggalkan Mas Gunawan. Dia butuh kakak. Ucap Poppy. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab tenang. Dia nggak butuh aku, Pop. Dia butuh kamu. Bukankah begitu? Poppy terisak. Aku tersenyum getir sebelum menutup telepon. Malam itu, aku duduk di balkon penginapan, menatap langit yang perlahan gelap. Angin malam meniup rambutku lembut. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang. Aku tahu ini baru permulaan. Aku belum benar-benar membalas mereka. Tapi setidaknya, aku sudah mulai mengambil kembali kendali atas hidupku. Dan dalam hati aku berjanji, ketika nanti aku benar-benar mengakhiri semuanya, bukan hanya Gunawan dan Poppy yang akan menyesal, tapi mereka akan belajar arti kehilangan seseorang yang selama ini mereka remehkan. Sudah 2 minggu sejak aku meninggalkan rumah itu. Aku tidak pernah menoleh ke belakang, tapi aku tahu, lambat laun semuanya akan runtuh, seperti yang seharusnya. Dan benar saja, dari pesan singkat yang masuk ke ponselku, yang sengaja tak pernah kubalas,
Aku tahu Gunawan mulai kelabakan. Internet mati, listrik nyaris diputus. Bahkan ia sempat menulis, "Lun, kamu kemana sih? Aku nggak tahu harus makan apa. Tolong pulang." Aku membaca pesan itu sambil menyeruput kopi hangat di kamar penginapan. Lucu. Dulu setiap pagi aku yang menyiapkan sarapan untuknya. Sekarang mungkin ia bahkan tak tahu cara memasak nasi tanpa bantuan. Sementara di rumah, situasinya semakin parah. Gunawan dan Poppy sudah kehabisan stok makanan. Uang di dompet hanya tersisa recehan. Ia tak berani keluar rumah, malu pada tetangga. Beberapa hari pertama, mereka masih bertahan dengan mie instan dan juga sisa beras di toples. Tapi setelah seminggu semuanya habis. Tak ada yang tersisa. Perut lapar membuat kepala mereka berputar. Gunawan mencoba membuka lemari, mencari sesuatu yang bisa dijual. Tapi semua perhiasanku sudah kubawa pergi. Ia melirik laptop, ponsel, bahkan televisi di ruang tamu. Tapi gengsinya terlalu tinggi. Gunawan tak pernah mau mengakui pada siapapun bahwa istrinya yang selama ini menanggung hidupnya. Ia, lelaki yang dulu menganggap dirinya kepala keluarga, kini duduk lemas di kursi ruang tamu, menatap kanvas kosong. Kuas dan cat-catnya berserakan di lantai, tapi tak satu pun lukisan yang bisa ia jual. Inspirasi hilang bersamaan dengan kepergianku. Poppy hanya duduk di sudut dapur, menatap panci kosong. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Ia menatap Gunawan dengan mata memerah. "Mas," suaranya lirih. "Kita makan apa? Aku udah lapar banget," ucap Poppy. Gunawan menghela napas berat. Ia tidak menjawab. Ia hanya menunduk. "Mas gak punya uang?" "Aku gak tahu harus gimana," jawab Gunawan. Poppy menggigit bibirnya, menahan tangis. "Mas bilang waktu itu bisa mengurus semuanya tanpa Kak Luna, tapi ternyata Mas gak bisa apa-apa," kata Poppy emosi. Kalimat itu seperti tamparan keras bagi Gunawan. Ia menatap Poppy dengan wajah kesal, tapi tak punya tenaga untuk marah. Ia tahu itu benar. Tanpa Luna, ia bukan siapa-siapa. Selama ini, Luna yang mengatur segalanya. Membayar tagihan, belanja, memasak, bahkan diam-diam menutupi kekurangannya agar Gunawan tetap terlihat berharga. Dan kini, ketika semua itu hilang, barulah Poppy menyadari lelaki yang ia pilih, yang ia rebut dari kakaknya sendiri, hanyalah sosok rapuh yang bertahan karena ada perempuan kuat di belakangnya. Malam itu, mereka berdua hanya meminum air putih. Perut lapar membuat suasana hening jadi menegangkan. Poppy akhirnya tak tahan lagi. "Mas, aku gak mau kayak gini terus. Aku mau pulang ke rumah ibu." Gunawan menatapnya kaget. "Kamu mau ninggalin aku?" Poppy menunduk. Aku gak sanggup, Mas. Aku gak mau mati kelaparan." Matanya berkaca-kaca. "Aku kira Mas bisa jagain aku, tapi ternyata tanpa Kak Luna, Mas bahkan gak bisa jagain diri sendiri." Gunawan terdiam. Tak ada lagi yang bisa ia katakan. Dengan langkah gontai, Poppy mengemasi beberapa bajunya ke dalam tas kecil. Ia menatap Gunawan untuk terakhir kalinya sebelum berkata lirih. "Sekarang aku baru ngerti, Kak Luna bukan cuma istri yang sabar. Dia pondasi hidup Mas. Dan Mas yang menghancurkan fondasi itu sendiri," kata Poppy dengan tegas. Setelah itu ia pergi. Pintu rumah tertutup pelan, meninggalkan Gunawan sendirian di ruang tamu yang gelap dan berantakan. Di hadapannya, kanvas putih masih kosong, seperti hidupnya yang kini tak punya arah. Sementara itu, di kamar penginapan yang jauh dari sana, aku menatap langit malam dan menghela napas panjang. Bukan karena kasihan, tapi karena aku tahu, kadang Tuhan tidak perlu memberi balasan lewat tangan manusia. Ia hanya perlu mencabut satu hal. Sore harinya Poppy baru sampai di rumah ibu. Rumah ibu sore itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma kayu bakar dari dapur belakang. Ibu sedang menjarang air untuk membuat teh ketika suara pintu depan terbuka pelan. "Bu," suara lirih nyaris tak terdengar. Ibu menoleh, dan alisnya langsung berkerut. Di depan pintu berdiri Poppy, dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, dan mata bengkak karena menangis. Tas kecil tersampir di pundaknya, bajunya kusut dan penuh debu. "Poppy,"
Ibu berjalan cepat mendekat. Kamu kenapa, Nak? Kenapa kayak gini? Poppy menunduk, air matanya langsung jatuh. Aku salah. Ibu menatapnya bingung. Salah kenapa, Poppy? Ada apa ini? Mana kakakmu? Mana kakak iparmu? Tanya ibu bertubi-tubi. Poppy tak sanggup menjawab. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berlutut di depan ibu, menangis sesenggukan sambil memegang tangan wanita yang telah melahirkannya. Bu, maafin aku. Aku udah ngancurin rumah tangga Kak Luna. Ibu membeku di tempat. Air di cangkirnya hampir tumpah. Wajahnya seketika pucat. Kamu bilang apa barusan? Poppy mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Aku, aku selingkuh sama Mas Gunawan, Bu. Aku bodoh, aku kilaf. Aku kira dia sayang aku beneran. Tapi sekarang dia nggak bisa apa-apa tanpa Kak Luna. Kami kehabisan uang, makanan juga nggak ada. Aku lapar, Bu. Kata Poppy begitu menyedihkan. Seketika, tamparan keras mendarat di pipi Poppy. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Dasar anak nggak tahu diri. Suara ibu bergetar, antara marah dan sedih. Kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Luna itu kakak kandung kamu. Dia rela bantu kamu. Dia yang minta kamu tinggal di rumahnya karena kasihan sama aku dan bapakmu yang sudah tua. Dan kamu balas dengan tidur sama suaminya? Tanya ibu. Poppy menunduk, makin dalam, menangis tanpa suara. Bu, aku nyesel. Aku benar-benar nyesel. Ibu menggeleng dengan mata berkaca. Nyesel? Sekarang kamu nyesel setelah semua hancur. Setelah kamu ngambil kebahagiaan kakakmu. Kamu kira minta maaf bisa nyembuhin luka Luna? Ucap ibu lagi. Tangisan Poppy pecah. Ia memeluk kaki ibunya erat-erat. Aku mau minta maaf ke Kak Luna, Bu. Tolong kasih tahu aku dia di mana. Ibu memalingkan wajah. Kamu pikir Luna mau lihat muka kamu lagi? Dia bahkan gak mau angkat telepon waktu ibu hubungi. Ibu tahu dia sakit hati. Tapi ibu juga tahu Luna sekarang lagi berusaha bangkit dan kamu... Ia menatap Poppy dengan mata merah. Kamu harus tanggung akibatnya sendiri. Poppy terdiam. Dia tahu ibu benar. Ia kehilangan segalanya, harga diri, cinta, bahkan keluarganya sendiri. Sore itu, ibu diam di ruang tengah, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto lama, waktu Luna dan Poppy masih kecil, tersenyum lebar di pangkuannya. Air mata ibu jatuh tanpa suara. Luna, maafin ibu. Ibu gagal jaga adikmu. Ibu gagal jaga rumah tanggamu. Sementara itu, Poppy menangis sendirian di kamar lamanya, menatap langit-langit yang dulu terasa hangat. Kini terasa seperti penjara. Ia benar-benar mengerti. Pengkhianatan bukan hanya menghancurkan hubungan, tapi juga menghancurkan rasa diterima dalam keluarga sendiri. Dan jauh di tempat lain, di penginapan kecil yang tenang, aku menatap ponselku yang bergetar. Nomor tak asing muncul di layar. Ibu. Aku ragu sejenak sebelum mengangkat. Luna, suara ibu terdengar berat, hampir pecah. Poppy pulang, dia ngakui semuanya, kata ibu. Aku terdiam lama, lalu menjawab pelan. Aku sudah tahu, Bu, dan aku sudah berhenti marah. Aku cuma gak bisa lupa. Hening beberapa detik, lalu ibu berkata lirih. Nak, kamu pulang ya, ibu kangen. Air mataku mengalir pelan. Sudah lama aku tak mendengar suara ibu sangat itu. Aku menghela napas panjang. Baik, Bu, aku pulang besok. Jawabku tenang. Dan malam itu untuk pertama kalinya aku berdoa bukan untuk membalas mereka, tapi untuk menghapus luka yang mereka tinggalkan. Suasana rumah itu terasa berbeda saat aku pulang. Biasanya, dari jauh aku sudah mendengar suara tawa atau suara radio kesayangan ayah yang selalu memutar lagu lawas. Tapi kali ini hanya sunyi, sunyi yang berat dan panjang. Begitu aku melangkah ke halaman, ibu sudah menungguku di pintu. Wajahnya tampak letih, tapi matanya berbinar begitu melihatku datang. Luna, suaranya bergetar. Aku segera berlari memeluknya erat. Tubuh ibu bergetar di pelukanku. Sudah lama aku tak memeluknya seperti ini.
Sejak hari terakhir aku mengantar Poppy tinggal di rumahku, saat itu aku masih punya keyakinan kalau keluarga kecilku sempurna. Ibu kangen berat, nak. Ibu membelai kepalaku dengan lembut. Seperti dulu saat aku masih kecil. Aku mengangguk pelan, berusaha tersenyum meski tenggorokan terasa sesak. Aku juga kangen, Bu. Dari balik ruang tamu, suara batuk terdengar. Ayah muncul dengan langkah pelan, memegang tongkat kayu, wajahnya menua. Tapi matanya tetap hangat seperti dulu. Luna, ia tersenyum. Senyum yang sudah lama tak terlihat. Wah, anak ayah udah pulang ya? Kerjanya nggak terlalu capek karena aku menelan air mata yang hampir jatuh. Aku tak bisa. Aku tak boleh menangis di depannya. Ayah, aku berlari memeluknya, mencium tangan dan bahunya dengan hati yang penuh haru. Aku kangen banget sama ayah. Ayah tertawa kecil. Kamu kok kayak mau pergi jauh aja ngomongnya? Aku tersenyum, menahan sesak di dada. Enggak ya, aku cuma rindu rumah. Ayah mengangkat pundakku lembut. Kalau kamu pulang, rumah ini jadi ramai lagi. Ayah seneng banget, nak. Aku hanya bisa mengangguk, tak sanggup menjawab. Aku tahu ibu belum memberitahu ayah apa yang sebenarnya terjadi. Sakit jantung ayah bisa kambuh kalau ia tahu bahwa rumah tanggaku hancur. Dan lebih parah lagi karena adik kandungku sendiri. Selama makan malam, ibu dan aku saling bertukar pandang. Kami berbicara ringan di depan ayah, seolah semua baik-baik saja. Ayah tampak bahagia, menceritakan tentang kebun belakang dan kucing baru yang datang entah dari mana. Aku ikut tersenyum dan tertawa kecil, menahan tangis setiap kali mataku melihat keriput di wajahnya. Setelah ayah tidur, ibu menarikku ke ruang tengah. Poppy duduk di pojok ruangan, diam. Sudah beberapa hari ibu mendiamkannya, tanpa sepatah kata pun. Bagi Poppy, itu lebih menyiksa daripada dimarahi. Poppy menatapku sekilas, lalu menunduk lagi. Wajahnya pucat, matanya bengkak, mungkin karena menangis setiap malam. Ibu duduk di kursi, tangannya bersilang di dada. Luna, ibu sudah bilang ke Poppy kalau ayah belum tahu apa-apa. Ibu nggak sanggup kasih tahu. Kamu juga jangan cerita dulu ya. Aku mengangguk pelan. Iya bu, aku paham. Aku nggak mau ayah sedih. Ibu menarik napas panjang, lalu menatapku dengan mata berkaca. Kamu kuat banget nak. Ibu tahu kamu terluka, tapi kamu masih bisa senyum di depan ayah. Aku tersenyum kecil, menatap ibu dengan lembut. Kalau aku nangis, nanti ayah khawatir. Aku nggak mau bikin dia sakit lagi. Suasana kembali hening. Dari sudut ruangan, Poppy mulai menangis pelan. Ia menggigit bibirnya, mungkin menahan rasa bersalah yang semakin menyesakkan dada. Tapi ibu hanya diam, tidak menegur, tidak menatap, tidak berbicara. Diam ibu bukan berarti tidak peduli. Diam ibu adalah bentuk hukuman. Siksaan paling dalam bagi seorang anak yang telah melukai darah dagingnya sendiri. Aku menatap Poppy sejenak. Ada rasa kasihan, tapi juga luka yang belum sembuh. Aku tidak membencinya seutuhnya, tapi aku juga belum bisa memaafkan. Poppy, suaraku pelan, hampir bergetar. Dia menatapku, matanya penuh air mata. Aku gak mau dendam sama kamu, tapi tolong, biarkan aku punya waktu. Jangan minta maaf dulu. Aku belum siap mendengarnya. Poppy hanya mengangguk, menunduk dalam-dalam. Ibu masih diam, tapi aku tahu dari sorot matanya. Ia menahan banyak emosi yang tak bisa diucapkan. Malam itu, aku tidur di kamar lamaku. Udara malam terasa dingin, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa memejamkan mata tanpa rasa takut. Aku tahu, besok pagi ayah akan memanggilku untuk sarapan. Ibu akan menyiapkan teh hangat, dan Poppy mungkin masih diam di pojok ruangan. Rumah ini memang tak lagi sama. Tapi disinilah aku akan memulai lagi. Bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menemukan kembali diriku yang dulu hilang karena cinta yang salah. Sudah 2 minggu aku tinggal di rumah ibu. Setiap pagi aku membantu memasak, menyapu, dan merapikan rumah. Sementara ayah duduk di kursi rotan di teras.
menikmati udara pagi sambil menyesap teh hangat. Dari luar, semuanya terlihat tenang, tapi di dalam diriku, badai belum berhenti. Setiap kali melihat wajah Poppy, luka itu terluka lagi. Luka yang bukan cuma karena pengkhianatan, tapi karena semua itu datang dari seseorang yang seharusnya kulindungi. Ibu masih mendiamkan Poppy. Tidak ada kata keluar dari mulutnya. Hanya tatapan dingin yang menusuk, tapi juga menyedihkan. Kadang aku mendengar ibu menangis pelan di dapur malam-malam, dan aku hanya bisa berpura-pura tak tahu. Aku tahu, bagi seorang ibu, melihat anak-anaknya saling melukai adalah neraka yang paling nyata. Poppy sendiri lebih banyak di kamar. Dia jarang keluar. Makan pun kadang hanya sesuap dua suap. Aku pernah mendengar dia bicara sendiri di dalam kamar. Suaranya bergetar. Aku bodoh banget. Kenapa aku bisa kayak gini? Malam itu saat semua orang sudah tidur, aku mengetuk pintu kamarnya. Poppy, panggilku pelan. Tak ada jawaban. Aku mengetuk lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Poppy, ini kakak. Pintu terbuka perlahan. Wajahnya pucat, matanya sembab. Dia menunduk, suaranya hampir tak terdengar. Kenapa, Kak? Aku menarik napas panjang. Kita perlu bicara. Dia menatapku ragu, tapi kemudian mengangguk. Kami duduk di tepi ranjang. Jarak di antara kami seperti jurang yang dalam. Aku cuma mau tahu satu hal. Kataku pelan. Kamu sadar gak seberapa besar yang kamu rusak? Air matanya langsung jatuh. Aku sadar, Kak. Aku nyesel banget. Aku gak tahu kenapa aku bisa sejauh itu. Aku pikir aku cuma kasihan sama Mas Gunawan waktu itu. Tapi lama-lama aku gak bisa bedain mana kasihan, mana perasaan bodoh. Jawab Poppy lirih. Aku memejamkan mata. Sakit, tapi aku tetap mendengarkan Poppy menangis. Bahkan dia menangis sampai sesenggukan di sebelahku. Aku udah kehilangan segalanya, Kak. Ibu gak mau ngomong sama aku. Ayah gak tahu apa-apa. Dan kakak, suaranya terputus. Kakak benci aku kan? Aku menatapnya lama. Kalau aku benci, aku gak akan datang malam ini. Jawabku. Dia mendongak, menatapku dengan mata merah dan basah. Aku cuma belum bisa maafin kamu, Pop. Tapi aku juga gak mau hidup terus di bawah rasa marah. Aku mau sembuh dari semua ini. Kamu juga harus sembuh. Poppy menangis makin keras. Dia memelukku tiba-tiba. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku membiarkan dia memelukku. Pelukannya gemetar, penuh rasa bersalah dan ketakutan. Maafin aku, Kak. Suaranya pecah. Aku menepuk punggungnya pelan. Belum sekarang, Pop. Tapi mungkin suatu hari nanti. Kami berdua menangis lama malam itu. Menangis dalam diam. Hanya suara jangkrik yang menemani. Di luar kamar ternyata ibu berdiri di depan pintu. Aku tahu dari suara langkah yang perlahan menjauh. Mungkin beliau mendengar semuanya. Dan mungkin di dalam hati ibu yang terluka, sedikit demi sedikit juga sedang berusaha sembuh seperti aku. Pagi harinya saat sarapan, untuk pertama kalinya ibu berkata satu kalimat pada Poppy. Makan yang banyak, kamu kelihatan pucat. Hanya itu. Tapi bagi kami itu lebih dari cukup. Poppy menangis lagi sambil mengangguk. Aku tersenyum kecil. Luka memang belum sembuh. Tapi setidaknya hari ini aku tahu. Kami semua sedang berusaha menuju sembuh meski jalannya panjang dan berat. Dan di dalam hati aku berbisik lirih. Katanya aku yang mulai. Tapi ternyata mereka yang membuatku belajar berhenti. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menemukan kembali diriku sendiri. Sudah hampir sebulan aku tinggal di rumah ibu. Luka di hati memang belum sembuh. Tapi setidaknya aku mulai bisa bernapas tanpa rasa sesak. Hari-hariku kini diisi dengan membantu ibu membuat kue untuk dijual, menemani ayah ke kebun kecil belakang rumah, dan sesekali menulis di buku catatan tentang perasaan yang belum selesai. Poppy mulai banyak membantu juga. Ia mencoba menebus kesalahannya dengan cara sederhana, mencuci piring, menjemur pakaian, atau membantu ibu berjualan. Ibu mulai berbicara padanya lagi, meski masih datar dan singkat. Tapi bagiku, itu sudah seperti cahaya kecil setelah gelap panjang. Hingga suatu sore saat langit mulai kelabu dan gerimis menetes di genting,
sebuah suara asing memecah ketentraman rumah. Ketukan di pintu depan, berat, tergesa-gesa, seolah membawa kabar yang tak menyenangkan. Ibu berjalan ke arah pintu. Aku sedang menjemur pakaian di belakang. Tapi langkah ibu yang tiba-tiba terhenti membuatku menoleh. Dari suaranya saja aku tahu, itu dia, Gunawan. Suamiku. Atau lebih tepatnya mantan suamiku yang belum sempat kuresmikan perpisahannya. Assalamualaikum, Bu. Suaranya pelan tapi jelas. Aku menelan ludah. Jantungku langsung berdebar tak karuan. Ibu menatapnya dari balik pintu tanpa menjawab. Matanya tajam, penuh luka yang belum sembuh. Ada apa kamu datang ke sini? Suara ibu akhirnya keluar. Dingin, datar. Gunawan menunduk. Wajahnya kusut. Janggutnya tumbuh tak terurus. Maaf, Bu. Saya cuma mau ketemu Luna. Sekali aja, pintanya. Aku yang berdiri di ujung dapur merasa kakiku seakan membeku. Aku tak tahu harus sembunyi atau keluar. Tapi ketika aku dengar ibu berkata, Luna gak punya urusan lagi sama kamu. Ada sesuatu di dadaku yang bergetar. Lalu aku mendengar langkah Poppy dari ruang tamu. Ia berhenti di belakang ibu. Dan begitu melihat Gunawan, wajahnya langsung pucat seperti kertas. Mas, suaranya hampir tak terdengar. Gunawan menatapnya, lalu buru-buru menunduk lagi. Poppy, aku cuma mau ngomong sama kakakmu. Ibu menatap keduanya dengan sorot mata merah yang ia tahan-tahan. Kalian udah cukup bikin keluarga kita malu. Sekarang kamu mau apa lagi? Gunawan menatap ibu dengan wajah penuh penyesalan. Saya nyesel, Bu. Saya kehilangan Luna. Saya kehilangan semuanya. Poppy udah ninggalin saya juga. Dan saya nggak punya apa-apa sekarang. Jawab Gunawan lemah. Ibu mengepalkan tangannya, berusaha menahan emosi. Kamu baru sadar sekarang, setelah hidupmu berantakan, setelah anak saya nangis tiap malam, setelah kamu ngerusak keluarga ini? Tanya ibu bertubi-tubi. Aku akhirnya melangkah keluar dari dapur. Tanganku gemetar tapi langkahku tegas. Ibu, biar aku aja yang ngomong, kataku pelan. Ibu menoleh padaku, wajahnya tegang. Tapi ia akhirnya mengangguk dan menyingkir sedikit. Gunawan menatapku. Luna, suaranya serak, matanya basah. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku udah kehilangan semuanya. Aku sadar sekarang aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku memandangnya lama. Rasanya aneh melihat orang yang dulu begitu kucintai, kini berdiri di hadapanku seperti orang asing. Pakaian lusuh, wajah lelah, mata penuh penyesalan. Tapi semua itu datang terlambat. Gunawan, aku bicara dengan tenang. Aku udah capek. Selama ini kamu selalu bilang semuanya salahku. Katanya aku yang mulai. Tapi kamu tahu nggak? Aku cuma pengen bantu. Aku pengen Poppy punya tempat aman. Aku pengen keluarga ini saling jaga. Tapi kamu? Suaraku bergetar. Kamu yang nginjak semua itu dengan perbuatanmu sendiri. Lanjutku. Gunawan menunduk dalam. Daunnya bergetar. Aku salah, Luna. Aku hilaf. Aku mohon. Kasih aku kesempatan. Pintanya. Aku menarik napas panjang. Kesempatan udah habis sejak kamu milih dia di belakangku. Tegasku. Poppy mulai menangis di belakang ibu. Kak, tolong jangan marah lagi. Aku juga nyesel. Aku menoleh pada Poppy. Pop, aku udah gak marah. Tapi aku juga gak mau balik ke masa itu. Kalian berdua udah cukup ngambil banyak hal dari aku. Aku menatap Gunawan sekali lagi. Aku sudah maafin kamu. Tapi bukan buat kamu balik, Gunawan. Maafku ini biar aku bisa hidup tenang. Gunawan terisak. Ia menunduk, lalu perlahan mundur. Terima kasih. Setidaknya, kamu mau ngomong sama aku, katanya pelan. Ibu hanya berdiri dengan wajah tegas, menatapnya tanpa belas kasihan. Pergi Gunawan, jangan ganggu anak saya lagi. Gunawan menatapku terakhir kali, lalu berjalan pergi di bawah rintik hujan. Poppy jatuh terduduk sambil menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Aku menatap punggung Gunawan yang semakin menjauh. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku bisa menghela napas panjang tanpa rasa sakit. Hujan turun makin deras. Aku berdiri di depan pintu, menatap langit, membiarkan airnya membasahi wajahku. Bukan untuk menutupi air mata, tapi untuk menandai satu hal. Akhir dari semua yang dulu menyakitkan. 4 bulan kemudian, kini aku dan Gunawan sudah resmi bercerai. Kini ibu juga sudah mulai mengajak Poppy bicara seperti biasa.
meskipun masih canggung. Tapi setidaknya suasana rumah ini bisa hangat seperti dulu meskipun tidak bisa kembali seluruhnya. Karena setiap kali melihat wajah Poppy, aku teringat dengan masa lalu itu. Seketika, rasa benci datang lagi. Namun aku berusaha untuk menepis semuanya. Aku berusaha untuk melupakannya walaupun itu tidak mungkin. Karirku di kantor juga alhamdulillah masih sangat bagus. Gajiku lancar setiap bulan. Meskipun sekarang, aku harus menempuh waktu lebih lama untuk sampai ke kantor karena jarak rumah ibu lebih jauh daripada rumahku dengan Gunawan waktu itu. Tapi semua itu masih aman. Aku masih sanggup menjalaninya. Kak, panggil Poppy pagi itu. Ada apa? Tanyaku. Maafin aku ya kak. Aku punya hadiah kecil untuk kakak. Ini hasil kerjaku loh. Maaf ya kak kalau sederhana. Poppy menyerahkan kepadaku sebuah kotak kecil yang dibungkus dengan kertas minyak berwarna emas. Kertas itu berkilau, bahkan sampai menyilaukan mataku sendiri. Ini apa, Pop? Tanyaku. Kakak bukanya di kamar aja ya, aku malu. Kalau gitu aku berangkat kerja dulu ya kak. Poppy langsung menyalimi tanganku lalu menciumnya. Sementara saat ini aku sedang memakai kaos kakiku. Kamu ada-ada aja deh Pop. Aku memilih memasukkan kotak itu ke dalam tas kerjaku lalu membawanya ke kantor. Saat jam istirahat karena sudah tak sabar, akhirnya aku buka kotak itu. Ternyata di dalamnya ada sebuah album foto dengan ukuran kecil. Ada lumayan banyak foto di dalamnya. Ternyata itu foto-foto kami waktu kecil yang dicetak dalam ukuran mini. Seketika air mataku menetes membuka lembar demi lembar album foto itu. Mau bagaimanapun kita saudara dek. Masa lalu kita gak pernah bisa dihapuskan. Semoga di masa depan kita bisa lebih baik. Kuelus lembut album foto itu. Lalu memeluknya erat. Dan cerita pun selesai.